Hal istimewa apa tentang kamu yang membuat jodoh kamu yakin untuk mencintai kamu dan menikahimu? Tonton videonya sampai habis, pilih kartu tarot kamu. Hai teman-teman, selamat datang di Jurnal Infinity. Perkenalkan, namaku Weni dan tema readingku hari ini adalah yang bikin jodohmu jatuh cinta kepadamu. Jadi akan aku lihatkan hal istimewa apa sih tentang kamu yang membuat jodoh kamu itu yakin untuk mencintai kamu dan menikahi kamu. Dan aku akan menunjukkan jawabannya kepada kamu dengan cara pilih kartu. Jadi silakan kamu pilih satu kartu mana yang paling memanggil hati kamu, percaya dengan intuisi kamu. Apakah kamu terpanggil untuk kartu pertama, kartu kedua, atau kartu ketiga? Kalau kamu sudah menentukan pilihanmu, silakan menuju ke timestamp atau chapter. Kita akan ketemu lagi di sana. Sampai ketemu lagi. Hai teman-teman yang memilih kartu pertama, akan aku lihatkan di sini apa yang bikin jodohmu jatuh cinta kepadamu dan menikahi kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Aku langsung mulai aja di sini ya. Apa sih hal istimewa tentang kamu di mata dia? Ada Ace of Pentacles, ada Justice. Aku rasa di sini hal yang paling menarik tentang kamu yang membuat dia bener-bener yakin untuk, oh ini nih jodoh saya, akan aku nikahi atau aku akan menikah dengan kamu, adalah momen dimana kamu ini dia nilai sejak awal itu punya energi untuk setia. Kamu tuh nggak aneh-aneh, nggak macem-macem, humble dengan hidup kamu, punya visi misi yang jelas tentang tujuan hubungan cinta kamu ke depannya mau gimana. Dan di sini mungkin dari segi penampilan kamu tuh sederhana. Justru itu yang membuat dia tertarik sama kamu, karena kamu nggak aneh-aneh, gaya hidup kamu tertata dengan rapi, nggak yang belangsak, nggak yang sampai terlalu mengikuti dunia modern seperti sekarang lah gaya hidupnya gitu. Itu yang membuat dia yakin untuk bisa aman bersama dengan kamu. Dia bersedia untuk boleh nih dicoba gitu, atau mungkin yakin bahwa kamu akan bisa memberikan dampak yang positif di hidup dia. Dan dia juga yakin nih bahwa dia kan juga bisa memberi hal positif di hidup kamu gitu. Dan beberapa hal yang membuat dia, entah kenapa intuisi dia mengatakan bahwa kamu itu setia, bisa dipercaya, bisa berkompromi dengan baik, ngobrolnya enak, dan bisa menghadapi berbagai hal tuh bersama-sama gitu loh. Dan dia juga melihat bahwa karena kamu di sini dia rasa humble dengan hidup kamu, ya nggak kebanyakan aneh-aneh lah intinya kayak gitu. Dan di sini satu hal yang dia yakini bahwa pada akhirnya dia setuju, sepakat untuk kalian berdua menikah adalah dia bisa memegang omongan kamu. Kamu sangat bisa dipercaya. Kamu bisa jujur dengan banyak hal lah gitu, jujur tentang diri kamu, kondisi kamu, masa lalu kamu. Mungkin kalau kamu ada sakit tertentu, kamu bisa dengan, aku punya kondisi ini ya gitu, kamu kalau terima ayo kita lanjutkan, kalau enggak ya sudah nggak apa-apa gitu. Itu yang membuat dia justru ngerasa kayak dia sangat menghargai kejujuran kamu. Karena di masa sekarang ada banyak sekali orang yang nggak jujur, bahkan sejak awal kalau kenalnya di sosmed atau dating apps tuh kayak foto aja sudah diedit-edit gitu. Nah di kamu tuh enggak gitu loh. Dan kamu bisa jujur dalam berbagai hal yang memang penting untuk jujur. Nah makanya dia mengapresiasi itu, karena dia tahu bahwa jujur itu kadang susah. Makanya dia melihat kualitas terbaik itu ada di kamu. Dia memang sejak awal tuh udah ada harapan ingin membangun keluarga yang hangat. Dan mungkin di zaman sekarang banyak orang yang, aduh aku suka sama dia tapi nanti dia mau nggak ya nikah gitu, mau nggak ya punya anak. Karena ya di zaman sekarang banyak lah ya orang-orang yang memutuskan nggak mau nikah, nggak mau punya anak, yang mana ya bebas aja. Cuma dia melihat bahwa kamu itu, karena dia melihat kamu sangat hangat, penuh dengan cinta, dan mungkin kamu udah sounding ya, udah memperlihatkan atau bahkan ngomong bahwa kamu pengen nikah suatu saat, pengen banget jadi orang tua, pengen punya anak gitu. Dia kayak, oh sama nih, kita tujuan kedepannya memang seperti itu. Dan di sini nggak cuma sekedar punya anak ya, atau menikah aja, tapi dia tuh bener-bener pengen banget bersama dengan kamu tuh membangun keluarga yang kompak, yang hangat, yang saling cerita gitu loh, yang dekat satu sama lain. Dan mungkin itu terdengar sangat simple dan impian yang sangat sederhana sekali, tapi kalau misalnya kamu bisa mengerti di zaman sekarang betapa membangun keluarga yang seperti itu tuh butuh motivasi, butuh dukungan, butuh pondasi yang kuat gitu, dari keuangan, kesehatan mental kalian berdua, dan udah sama-sama sudah nggak membawa
luka batin atau inner child masing-masing. Jadi itu sebuah tantangan sih, makanya kenapa dia merasa butuh didukung oleh pasangan yang sekuat dan sekompak kamu. Karena kalau nggak kompak, ini bakal susah untuk terwujud gitu. Dan sebenarnya dia juga nggak aneh-aneh kok, makanya kenapa dia lebih kepingin bersama dengan seseorang laki-laki atau perempuan yang humble gitu ya. Ada Nine of Cups, dia sangat nyaman sama kamu. Dia tuh kayak bisa menjadi dirinya sendiri. Dia nggak perlu juga terlalu banyak menutupi dirinya. Jadi dia nggak pakai topeng, dia bisa jujur juga mengenai dirinya. Nyaman banget cerita apa aja, nyaman menjadi dirinya. Aneh-anehnya dia, lucu-lucunya dia, bahkan kekurangan-kekurangan dia tuh kayak dia yakin aja bahwa setelah kamu tahu kekurangan dia pun kamu nggak ngejudge, kamu nggak memaksa dia harus segera berubah sesuai standarnya dia gitu. Makanya di sini dia juga akan memberikan hal yang sama buat kamu. Makanya dia tuh ngerasa orang seunik dan seluar biasa kamu tuh susah ketemunya di zaman sekarang terutama. Makanya sejak awal tuh dia udah, oh ini nih yang kayaknya bakal punya potensi besar untuk kami menikah nanti gitu. Dia tipikal orang yang emang gak suka drama, makanya dia tuh happy banget ketemu kamu, sebahagia itu. Karena dia melihat kamu tipikal orang yang damai juga, gak suka ribut. Kalaupun memang ada masanya kalian berantem, beda pendapat, ya wajar ya, namanya pasangan pasti ada momen seperti itu. Dia melihat kamu tuh gak kebanyakan drama, kayak bisa ngomong dengan enak, sayang, aku sebenarnya marah dengan kejadian kemarin karena begini-begini gitu loh. Jadi nggak kebanyakan drama, nggak melibatkan sampai semua orang harus tahu gitu loh. Dan karena sama-sama mengerti harus mengatasi masalah dengan kedewasaan seperti itu, masalah cepat selesai. Makanya kayak nggak kebanyakan drama, nggak kebanyakan aneh-aneh, nggak mengulur-ngulur waktu untuk menyelesaikan masalah itu. Dan karena memang dia melihat kamu membawa unsur kedamaian itu, dia merasa bahwa yakin kalian berdua bisa menjadi pasangan yang tenang lah gitu. Jadi lebih banyak saling bertukar kebahagiaan, keceriaan. Kalaupun ada masalah, ya ayo selesaikan dengan damai gitu. The High Priestess, dia melihat kamu sebagai orang yang anggun ya. Kalau kamu perempuan, anggun. Kalau kamu pihak laki-lakinya, dia melihat kamu tuh gentle. Kamu itu bisa dipegang omongannya dan berwibawa gitu. Ada wibawa yang membuat dia segan sama kamu. Kalau dia laki-laki ya dia melihat kamu, oh kamu seluar biasa. Kamu dilihat sama dia cerdas. Cerdas cara kamu mengatasi masalah, cara kamu mengelola emosi kamu, cara kamu menghadapi dunia. Dan apa tujuan kamu ke depannya, dia ngerasa kayak wah ini unik nih, ini susah nih dapetnya nih kayak gitu. Dan dari segi penampilan dia tuh cocok sama kamu karena mungkin kamu tipikal orang yang nggak terlalu suka pakai baju-baju yang reveal kulit terlalu banyak gitu loh. Bisa sopan, jadi kamu bisa mengerti situasi, kapan kamu bisa bercanda sampai wah, kapan kamu harus anggun di depan keluarganya mungkin gitu. Jadi kamu tahu kapan harus bersikap sopan, kapan kamu harus bisa apa ya, fun gitu lah. Jadi mengerti situasi, itu yang membuat dia suka sama kamu. Dan kemungkinan besar kamu tipikal orang yang sangat menjaga diri ya, menjaga diri, menjaga nama baik. Kamu ngerti batasan-batasan mana yang bisa kamu lalui, mana yang harus kamu jaga. Mungkin setiap orang punya batasan yang beda, tapi kamu mengerti standar kamu di mana gitu. Dan standar itu yang cocok sama dia. Kamu juga sangat cerdas ya, dia sangat cerdas, sangat strategis, sangat bisa dewasa dan mandiri dengan caranya kamu. Dia menilai kamu tipikal orang yang sebetulnya nggak mau nyusahin orang lain. Jadi kalau sampai kamu minta bantuan, berarti emang kamu butuh dibantu, bukan karena caper, bukan karena pingin apalah gitu, bukan karena pick me, tapi emang secerdas itu kamu dalam menghadapi berbagai hal. Dan juga di sini kamu tipikal orang yang mudah beradaptasi kalau misalnya pindah ke tempat baru atau mungkin kenalan dengan orang-orang baru, mungkin teman-teman dia, keluarganya tuh, dia tuh melihat kamu tuh bisa gampang mudah berbaur gitu loh. Mungkin memang nggak langsung menunjukkan sisi terdalam kamu, tapi setidaknya enak aja buat ngobrol. Dia juga melihat kamu sebagai pekerja keras, terlepas seperti apapun background keluarga kamu ya. Kalau keluarga kamu sukses dan cukup kaya raya, tapi dia melihat bahwa kamu juga punya dedikasi untuk skill bakat kamu, nabung, mendapatkan keuangan. Kalaupun kamu dari keluarga yang sederhana, dia melihat betapa kamu sangat bekerja keras dan berjuang untuk mungkin di sini membuat diri kamu lebih baik lagi kondisinya, mungkin di keuangan, menjaga nama baik keluarga, atau mungkin membuat keluarga kamu lebih nyaman dengan kamu, mungkin membantu secara keuangan keluarga. Itu yang membuat dia
justru melihat itu menjadi poin positif tentang kamu. Jadi dia melihat kamu tuh tipe orang yang nggak mau nyusahin orang sih. Dan justru dengan begitu dia tuh justru pengen membantu kamu, ngasih motivasi, ngasih semangat, mengapresiasi kamu gitu. Dia melihat kamu cantik ya, kalau kamu, karena yang nonton videoku kebanyakan cewek, dia melihat kamu cantik. Kalau kamu cowok ya dia melihat kamu tuh rapi, bersih, wangi dari segi penampilan. Lebih dari itu dia melihat kamu tuh punya energi feminin. Laki-laki perempuan sangat bisa punya energi feminin, dan itu juga penting ya, merawat, menjaga penuh dengan kasih sayang, kesabaran, membantu proses pertumbuhan, penyembuhan, pendewasaan. Itu hal-hal yang membuat dia ngerasa betapa dia mendapat rezeki besar banget ketika dia kenal sama kamu, dekat sama kamu. Gitu. Makanya di sini dia yakin bahwa kayaknya kalau aku bersama dengan kamu sampai puluhan tahun ke depan, kayaknya kita bisa deh menjadi partner, pasangan yang saling bisa ngasih kebaikan-kebaikan dan cinta yang banyak gitu. Dan entah kenapa dia jadi termotivasi untuk bisa bekerja keras, bisa lebih baik lagi setelah kenal sama kamu, tanpa kamu paksa ya, tanpa kamu paksa, tanpa kamu ancam, berjalan natural aja, dan dia merasa harus bisa lebih baik lagi gitu demi hubungannya dengan kamu. Itu sih. Kemudian ada banyak bahagia yang dia rasa bersama dengan kamu. Kamu kelihatannya walaupun kelihatannya kalem, gak banyak omong, tapi ada banyak bahagia yang kamu berikan kepada dia. Kamu sadar atau tidak, semangatnya, optimismenya, kalau misalnya jatuh ya ayo bangkit lagi gitu loh. Itu energi-energi yang mungkin sebelum bertemu dengan kamu dia belum bisa merasakan itu. Bahkan mungkin dia pernah pesimis dengan hidupnya, tapi setelah kamu hadir tuh kayak ya aku harus lebih optimis tentang kehidupan, lebih berani menghadapi banyak hal. Kalaupun ada masalah datang ya hadapi, kalaupun memang harus nangis ya nangis, tapi setelah itu ya bangkit lagi gitu. Ya menjalani hidup dengan optimis lagi, cerah lagi hari-harinya. Jadi di sini aku rasa itu sih yang membuat dia merasa bahwa bisalah kalian nanti membangun keluarga yang memang salah satu pondasinya itu dua orang yang sama-sama udah bahagia dengan hidupnya, yang udah selesai dengan segala kepahitan hidup gitu sih. Poin lainnya, kamu pekerja keras memang di sini, memvalidasi, mengkonfirmasi yang barusan itu pekerja keras, dan kamu itu membuat banyak orang merasa beruntung bisa berpartner dengan kamu. Nggak cuma dia ya, dari segi cinta dia, tapi mungkin juga orang-orang yang satu kantor, satu perusahaan, atau mungkin teman-teman kamu, atau mungkin kalau kamu punya bisnis tuh happy banget kalau berpartner sama kamu, karena ada banyak hal yang menyenangkan gitu yang bisa kalian lakukan. Kamu punya senyum yang sangat manis, yang mana dia merasa senyum kamu itu bisa menghangatkan hati dia terutama. Jadi kadang kalau dia kangen sama kamu, hal yang paling dia kangenin adalah melihat senyumnya kamu. Terutama juga kalau kalian berdua sudah saling tertawa bersama, menertawakan banyak hal, saling bercanda, itu dia kangen banget momen-momen itu. Terutama kalau lagi jauh-jauhan, lagi sibuk, lagi jarang ketemu, senyum kamu yang paling sangat dia kangenin. Iya sih, di sini juga semakin mengkonfirmasi ya, kamu tuh punya senyum yang sangat bisa memberi banyak energi positif ke banyak orang. Selain bisa menghangatkan hati yang dingin, terutama hati dia, kalau di sini sih bisa membuka hati banyak orang untuk bisa nyaman sama kamu, untuk bisa ngobrol apa aja sama kamu. Dan aku rasa nggak semua orang lo bisa nyaman deket dengan orang lain. Kamu tipe kalau orang yang kalaupun ada situasi kamu ketemu orang asing yang kamu nggak kenal, tapi bisa enak ngobrolnya, enak akrabnya gitu. Karena mungkin kamu di sini punya bakat lahir di Empress ya. Jadi emang hatinya tuh hangat dan nggak gampang ngejudge orang, nggak gampang berprasangka. Karena kadang prasangka itu hal yang paling mengerikan ya. Tapi kamu di sini benar-benar bisa ngasih kenyamanan seperti itu, terutama yang bisa dia rasakan ketika ketemu sama kamu. Kamu itu seperti harta karun yang susah ditemukan, yang kamu tuh one in a million, satu di antara sejuta, susah menemukan orang seperti kamu. Dan ketika ketemu, dia merasa sangat beruntung dipertemukan oleh orang seluar biasa kamu, dan dia sangat bahagia kamu sudah hadir di hidupnya dia. Nanti ketika kamu dan dia bersama, kalau sekarang pun belum bertemu, tapi akan ada perasaan-perasaan itu yang dia rasakan ketika semakin dekat dan semakin serius sama kamu. Poin lainnya, oh di sini ada beberapa yang energinya soulmate ya.
Jadi perasaan nyaman, perasaan bahwa kok sepertinya aku seperti kenal kamu, kok kayaknya aku bisa memahami perasaan kamu walaupun kamu nggak bilang gitu. Dari sini memang ada koneksi jiwa sih. Jadi ada kesamaan antara kamu dan dia. Bisa mungkin kemiripan fisik, kesamaan tujuan ke depan, kesamaan kedewasaannya, value kehidupannya, kayak gitu-gitu. Dan memang kalau sudah takdir ya pasti ketemu ya. Jadi kalaupun kamu sekarang ngerasa, ih kak aku tuh masih jomblo gitu kan, nggak apa-apa. Maksudku di sini tetap mengusahakan ya, namanya jodoh sesuatu yang harus diusahakan, tapi nikmati fasenya. Jadilah kamu yang bahagia. Kalau sekarang kamu masih merasa banyak kepahitan, banyak hal yang masih harus diselesaikan, maka coba bahagiakan dulu diri kamu sebelum kamu bertemu dengan dia. Karena itu salah satu kuncinya ya, untuk membuka kesempatan pertemuan kamu dan dia. Magical mindset di sini, sekali lagi, percaya dengan takdirnya kamu. Segala hal itu sudah ada garisnya, sudah ada benang yang akan menyertai kapan pertemuannya, di mana, dengan siapa. Jadi dibawa santai, tetap diusahakan, tapi juga yakin bahwa akan ada keajaiban-keajaiban yang mungkin kamu nggak bisa memikirkan apa keajaibannya, apakah mungkin itu bisa. Tapi kalau kamu bisa melekatkan kepercayaan kamu itu, bahwa Tuhan akan ngasih timing terbaik buat kamu, maka semua akan berjalan sebagaimana yang seharusnya gitu. Dan di sini pada akhirnya kamu akan menemukan cinta sejati kamu. Akhirnya aku menemukan dia menemukan kamu gitu loh. Jadi saling kayak nggak percaya bisa ya pertemuan seperti ini terjadi gitu. Jadi kalau sekarang belum kebayang ya nggak apa-apa, nanti ketika kejadian kamu baru akan mengerti, oh ini toh yang dimaksud sama Kak Weni waktu reading yang ini gitu. Jadi di bawah santai aja. Dan di sini taman bermain ya, jadi kayak banyak banget kebahagiaan yang nanti akan kalian berdua dapatkan gitu dari pertemuan kamu dan dia. Ada life goals, tujuan-tujuan hidup ya yang sangat besar. Jadi kalau aku lihat di sini, kamu dan dia punya value yang sama, selain secara jiwa memang terikat gitu ya, tapi dari hal-hal logis yang terjadi di kehidupan kalian, kayak oh tujuan kita sama, membangun keluarga misalnya. Oh kita berdua punya cara yang mirip nih untuk mengatur keuangan misalnya tuh sama. Cara kita memandang tentang kehidupan, tentang keluarga, tentang cinta pernikahan tuh banyak yang sama. Jadi di sini aku rasa termasuk tentang gaya hidup ya, gaya hidup kamu dan dia tuh hampir sama, atau mungkin mirip lah, sama-sama suka traveling misalnya, atau mungkin sama-sama suka dunia malam, atau mungkin sama-sama suka di rumah aja, introvert, baca buku gitu. Jadi ada kesamaan yang membuat kalian berdua tuh sama-sama nyaman, walaupun adalah bedanya, namanya manusia ya, tapi lebih banyak samanya. Dan di sini juga kalian berdua tuh bisa ngobrol semakin dalam, semakin mendalam. Jadi nggak takut buat membicarakan hal-hal yang memang butuh pemikiran yang lebih mendalam. Justru itu menjadi poin dimana kamu dan dia saling menemukan, oh ternyata kita banyak cocoknya ya gitu. Hal lainnya di sini, aku belum bisa ada di sekitar kamu sekarang. Ini bisa dua kemungkinan. Pertama, memang kamu dan dia belum ketemu, masih berjarak gitu ya, belum timingnya buat ketemu. Atau kamu dan dia sebenarnya udah saling kenal, tapi mungkin lagi beda kota, beda negara, atau mungkin sama-sama sibuk, belum sadar bahwa dia tuh jodoh kamu. Bisa aja dia teman sekolah kamu dulu, atau kenalan kamu yang selintas kenal aja ternyata dia jodoh kamu loh gitu. Jadi memang masih ada jarak lah di situ kalau aku lihat di sini ya. Kemudian kamu bisa mengeluarkan sisi terbaik aku, menurut dia seperti itu. Jadi di sini sekali lagi, tanpa kamu harus memaksa dia atau mengancam dia dengan kamu harus berubah ya, nurut sama aku tuh enggak. Kayak dia tuh kalaupun berubah lebih baik karena memang dia merasa butuh. Untuk orang sebaik kamu, dia tuh merasa aku harus berubah nih lebih baik juga gitu, untuk menyamakan value-nya dengan kamu. Dan sekali lagi, perubahan terbaik adalah perubahan tanpa paksaan, tapi memang perubahan yang memang dia rencanakan untuk dirinya. Tapi kamu tuh menjadi salah satu faktor yang aku harus berubah gitu. Jadi ya mudah-mudahan bisa ya di sini dia berubah. Kamu itu kuat dibandingkan yang kamu pikirkan. Jadi dia pengen bilang di reading kali ini, kamu tuh kuat, kamu tuh hebat. Mungkin sekarang kamu belum sadar, tapi nanti di masa pertemuan itu dia sudah bisa melihat kualitas itu ada di kamu. Jadi kalau sekarang kamu ngerasa pesimis, merasa nggak bisa akan banyak hal, kamu harus yakin dulu. Karena lihat, jodoh kamu yakin loh sama kamu. Masa kamu nggak yakin sama diri kamu? Itu kamu mematahkan hatiku. Jadi di sini kemungkinannya bisa aja
di sini kamu dan dia pernah ada situasi kalau sudah kenal ya, yang mana kalian berdua mungkin pernah ada selisih paham, atau mungkin sebenarnya dia pernah suka sama kamu, tapi ada suatu kondisi di mana hati dia patah berkeping-keping. Mungkin melihat kamu udah jadian sama siapa, atau mungkin dia tahu bahwa kamu tuh nggak suka sama dia, tapi seiring berjalannya dengan waktu, ternyata dialah jodoh kamu yang nggak kamu sadari itu. Jadi dianya pernah patah hati, tapi mungkin dia masih melihat value kamu, masih melihat keindahan kamu, sehingga meminta kesempatan kedua atau mungkin mencoba lagi sama kamu gitu. Dan ternyata itu bekerja dengan baik. Dan di sini aku mau lihat ciri-cirinya dia, apa aja yang bisa kamu ingat tentang dia ya. Wah, banyak nih. Ya, percaya aja dengan waktunya, timing kalian berdua. Kalaupun sekarang sekali lagi belum ada energi, aku belum tahu nih Kak siapa dia gitu, nggak apa-apa. Di sini momen yang akan menjadi indah justru momen pertemuannya. Jadi kalau sekarang masih harus menunggu, lalui aja dengan bahagia. Dan ya di sini kalau kupu-kupu ini energi soulmate-nya tuh kuat ya, energi ikatan antara kamu dan dia. Tapi di sini bercerita mengenai perubahan yang lebih baik antara kamu dan dia. Kamu membantu proses pertumbuhan dia, maka sekarang coba kamu juga membantu proses pertumbuhan diri kamu. Ya, dalam banyak hal lah di sini. Kemungkinan dia suka bersih-bersih ya. Bersih-bersih rumah, dia suka suasana rumah yang bersih, kamar yang rapi. Jadi kalau kamunya suka kebersihan juga, kalian cocok. Tapi kalau kamu ngerasa, ih aku tuh masih agak berantakan Kak, maka mulailah membangun kebiasaan rapi dan bersih. Kemungkinan dia bekerja di bidang kreatif ya. Mungkin dia suka menggambar, suka bikin komik, suka melukis, bikin graffiti, yang memang itu menjadi hobi atau mungkin memang pekerjaan utama dia. Dia di sini sangat bisa jago berdebat, kayak ya berdebat aja gitu, kayak cara bicaranya pintar mengambil hati orang dan bisa meyakinkan orang dengan kata-katanya dia. Di sini kemungkinan dia sangat suka olahraga, menjaga kebersihan, menjaga kesehatan tubuh dia, bisa dengan sepeda atau mungkin gym atau mungkin olahraga lainnya. Sangat religius ya. Dia di sini kalau kamu lihat sedang beribadah dianya, memang dia butuh Tuhan dia untuk memegang banyak harapan, dan dia percaya ada entitas yang lebih tinggi yang mana itu punya kuasa atas hidupnya dia. Jadi ibadahnya dia bukan buat pamer, tapi memang dia butuh akan Tuhannya dia. November bisa menjadi bulan penting nih. Sekarang bulan November bisa aja bulan pertemuan, bulan kelahiran dia, atau bulan penyatuan kamu dan dia juga bisa. Aku butuh 2 kartu lagi. Bisa aja bertemu di kampus atau di tempat kerja kamu dan dia. Dia di sini bisa aja punya sixth sense, atau mungkin indigo, atau mungkin dia suka dengan hal-hal yang berbau horor, hantu-hantuan, dunia lain, spiritual. Dari zodiak kamu dan dia, Sun, Moon, Rising, coba aku lihat. Ada Capricorn, Cancer, Taurus, Aquarius, Aries, Pisces. Unsur nama kamu atau dia ada P, C, S, F, B, A, O, M, V, G, L, E. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 26, 12, 18, 21, 6, 27, 1, 9, 13, 23. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai apa hal istimewa tentang kamu yang membuat dia yakin untuk menikah dan mencintai kamu. Semoga ini membantu. Jika banyak hal positif, klaim energi positifnya. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di videoku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu kedua, akan aku lihatkan di sini apa yang bikin jodoh kamu jatuh cinta ke kamu dan menikahi kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu ya bahwa ini adalah general reading. Energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin reading yang lebih resonate, detail, khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk personal reading denganku. Dan sekarang aku mulai aja ya hal istimewa tentang kamu di mata jodoh kamu. Ada Knight of Pentacles, oh nice. Ada Six of Wands. Hal terindah tentang kamu di mata jodoh kamu adalah kamu bisa memberikan bahasa cintanya dia. Dan karena ini readingnya buat banyak orang, ya tergantung nanti jodoh kamu bahasa cintanya apa. Misalnya dia bahasa cinta utamanya quality time, kamu tuh bisa ngasih itu buat dia. Kamu nemenin dia di saat suka dan duka, sekedar nemenin dia nonton film, nonton pertandingan sepak bola, minta ditemenin jalan-jalan, itu kamu ada buat dia, ngobrol apapun. Atau kalau dia suka dikasih kata-kata pujian, tuh kamu bisa memuji dia dengan takaran yang pas, ngasih kata-kata cinta buat dia gitu. Dan
hal terbaik juga adalah kamu di sini benar-benar ngasih dukungan yang besar sekali di hidup dia selain bahasa cinta. Misalnya aja dia di fase sedang membangun karir atau membangun bisnis, memperbaiki keuangan. Nah, kamu tuh benar-benar bisa mengerti gitu. Kalau dia emang harus pulangnya terlambat karena emang lembur, ngejar deadline, job desk gitu, kamu kayak oh yaudah nggak apa-apa gitu. Kamu percaya sama dia. Itu sih rasa percaya itu yang membuat dia bisa juga menjaga kepercayaan dia kepada kamu. Kayak kamu bisa setia, dia pun juga akan menjaga itu buat kamu gitu loh. Karena di sini kalau aku lihat kamu tipikal orang yang sangat berhati-hati tentang kehidupan, tentang kisah cinta kamu, tentang bagaimana kamu menjaga diri kamu sebaik-baiknya. Itu poin positif yang kadang dia tuh agak nggak yakin bisa nggak ya pasangan aku tuh jaga diri, jaga nama baiknya, jaga nama baik keluarganya. Karena bagaimanapun juga nanti kalian berdua kan nikah nih, ya kalian berdua harus dong menjaga nama baik dan kelakuan masing-masing. Nah, itu kualitas yang dia temukan di kamu. Selain mengenai dia bisa enak ngobrol sama kamu, kompromi enak, dia juga yakin kamu bisa dipercaya, jujur, nggak aneh-aneh, atau mungkin nggak ada potensi buat selingkuh gitu-gitu loh. Itu yang membuat dia bener-bener nyaman sama kamu, dan dia pun akan ngasih kenyamanan yang sama. Karena aku lihat kalau orang yang menginginkan keseriusan sebesar itu, ya dia juga akan memperjuangkan hal yang sama buat kamu gitu. Semakin kamu bisa mengapresiasi dia, semakin kamu bisa menghargai kerja keras yang dia lakukan buat kamu, mulai dari hal yang kecil sampai hal yang besar, semakin dia akan memberikan yang terbaik buat kamu, semakin dia akan mengusahakan apapun itu yang terbaik buat hubungan kamu dan dia. Karena dia melihat kamu tipikal orang yang langka gitu loh ya. Oh pantas. Jadi ada kartu Strength di sini. Dia melihat kamu punya kekuatan yang sangat luar biasa. Kamu tangguh, kamu hebat, kamu bisa menerjang badai. Tapi kalau dia bisa melihat hati terdalam kamu, kamu tuh lembut banget. Kamu lembut menghadapi dia. Kamu bisa memakai kata-kata yang baik walaupun kalian lagi berantem sekalipun. Kamu bisa menghormati dan menghargai dia. Itu poin yang itu langka banget sih di zaman sekarang. Ya, bisa menjaga kata-kata dengan baik di saat emosi kamu lagi marah. Itu kualitas yang langka sekali lagi. Makanya kenapa dia sangat ingin menjaga kamu supaya kamu jangan sampai beralih ke orang lain gitu, hanya ke dia aja. Dan terlepas dari hal-hal seperti itu, perasaan yang paling dia yakini ya, intuisi dia, mau dia laki-laki atau perempuan, intuisi dia bekerja sejak awal bahwa ada keyakinan kayaknya aku tuh punya feeling beda sama kamu, feeling yakin, chemistry sejak awal terbangun, dan dia ngerasa bahwa ini deh kayaknya sejak dulu aku tunggu-tunggu gitu. Dan memang ada kemungkinan ya, karena ini reading buat banyak orang, ada sebagian sih di sini aku lihat memang bertemu lagi dengan soulmate atau mungkin orang dari past life yang masih membawa janji di kehidupan sekarang untuk bersatu kembali gitu dalam bentuk jodoh. Itu sih, jadi beberapa poin yang mungkin kamu bisa ingat nanti. Dia melihat bahwa kamu punya skill adaptasi yang sangat baik. Misalnya aja dia harus membawa kamu pergi ke kota lain, ke negara lain, yang mana itu butuh komitmen ya. Terutama kalau pindah negara atau kota yang situasinya beda banget dengan kenyamanan kamu di tempat kamu sekarang. Kamu harus ninggalin keluarga kamu, sahabat-sahabat baik kamu, mungkin juga karir kamu, segala kenyamanan yang kamu dapatkan di tempat kamu demi bersama dengan dia. Itu pengorbanan yang akan selalu dia ingat, bahwa kamu berkorban sebanyak itu dan kamu mau beradaptasi, mau bareng-bareng memulai sesuatu dari nol bersama-sama, berjuang bareng. Itu sesuatu yang akan dia hargai sih. Maksudku di sini berjuang dari nol tuh bukan berarti dia ngajak kamu hidup susah ya, enggak. Tapi memulai sesuatu yang baru sebagai pasangan baru, nabung bersama, terus membangun tradisi, atau mungkin lebih tepatnya kayak habit yang beda dengan sebelumnya. Itu sebuah hal yang akan sangat dia apresiasi tentang kamu. Di sini dia melihat kamu sebagai perempuan yang punya, atau kalau kamu pun laki-laki juga sama sih, kemampuan untuk penyayang, penyabar, bersabar untuk mengerti proses, untuk bisa memahami pertumbuhan hubungan kamu dan dia, atau mungkin dia juga berharap suatu saat kalian berdua akan punya anak kayak gitu. Dan sebenarnya Queen of Pentacles ini seorang healer ya, seorang penyembuh. Jadi di sini tanpa kamu sadari,
tapi hadirnya kamu, kedalaman obrolan kamu dan dia, interaksi yang kalian bangun itu membuat dia tuh bisa menyembuhkan berbagai hal, luka hatinya, mungkin inner child dia, trauma dia tentang kisah cinta, dan apapun itulah yang masih menjadi kepahitan hidup dia tuh pelan-pelan dia lepas gitu loh dengan hadirnya kamu, karena dia merasa bahwa untuk kamu dia benar-benar mengusahakan kestabilan. Mungkin butuh proses ya, memakan waktu, tapi bagi dia worth it untuk diperjuangkan. Itu sih. Emang kamu sedalam itu sih. Kamu tipe manusia yang punya pemahaman yang dalam tentang kehidupan dan cinta. Ada Queen of Cups juga di sini. Jadi memang kualitas untuk, sekali lagi, ini energi seorang ibu ya. Jadi merawat, menjaga ketulusan cinta kamu luar biasa. Kamu ngasih yang terbaik, kamu selalu ngasih yang terbaik untuk orang yang kamu sayang, untuk diri kamu dulu. Dan kamu tuh nggak pelit gitu loh, ngasih mungkin rezeki keuangan, atau kamu nggak ragu berbagi ilmu, berbagi apapun lah, sharing cerita gitu-gitu. Dan kamu tipe yang sangat sabar dalam pertumbuhan, apapun lah, membangun karir, membangun keluarga, parenting tentang anak gitu-gitu. Jadi itu sih yang membuat dia benar-benar sayang sama kamu. Six of Cups ini bercerita tentang keseimbangan. Pertama ini mengenai kebaikan hati, sharing, berbagi, saling percaya, dan keseimbangan. Kalau dia di sini melihat kamu sekali lagi berkorban sebanyak itu, maka dia akan berkorban sebanyak itu juga, bahkan kalau bisa lebih gitu. Dia melihat kamu secinta itu, atau dengan kamu, dengan nanti anak-anak kalian, maka dia akan membalas sebesar itu juga, kalau bisa lebih gitu. Kamu punya kesetiaan sebesar itu, maka dia akan setia sebesar itu juga. Maka itu sih keindahannya. Dan di sini ada lebah, saling bekerja keras, saling menghadapi situasi, nggak cuma menerima indah-indahnya aja, tapi juga berjuang lah. Di sini namanya pasangan ya, ada aja ujiannya. Jadi dia melihat bahwa kamu juga tipe orang yang mau saling menghadapi masalah bersama. Itu sih. Ini kartunya sama ya, Knight of Pentacles. Jadi orang yang mungkin dia melihat secara fisik kamu itu ya udah standar aja, maksudnya nggak yang secantik apa gitu. Jadi kamu pede aja dengan diri kamu, karena dia melihat kamu tuh cantik ya, dengan seperti itu kamu. Kalau dibandingkan dengan artis-artis yang bisa membeli ini dan itu, ya kamu mungkin di sini nggak secantik mereka atau se-fashionable mereka, tapi ya kamu cantik, ya kamu itu fisiknya kamu, kurang-kurangnya kamu, ya itu yang dia nilai tentang kamu. Tapi lebih dari itu dia melihat kualitas ketangguhan mental kamu sih, dan cinta kasih kamu yang sebanyak itu. The Lovers. Emang sejak awal dia melihat bahwa kayaknya kamu deh orang yang bakal menikah sama aku. Kayaknya kamu deh orang yang bakal aku percaya untuk membangun keluarga mungkin, atau menikah, atau mungkin ayo kita bersama-sama saling menjadi pasangan yang menguatkan di sepanjang sisa hidup kita gitu-gitu. Dan di sini dia nggak cuma melihat kamu sebagai pasangan ya, tapi juga kualitas sebagai seorang sahabat. Karena bagi dia akan sangat menyenangkan mencintai seseorang yang juga akan menjadi sahabatnya dia. Jadi di saat dunia lagi runtuh, katakanlah, kalian berdua masih saling berpegang teguh gitu, untuk saling menguatkan, saling menjaga, tetap kompak gitu. Karena namanya cinta itu bara apinya bisa sangat membara, kadang bisa redup. Tapi kalau sahabat itu akan lebih stabil gitu energinya, energi untuk saling menjaganya. Itu sih, dan nyaman sih. Mungkin ini bahasa cinta kamu, atau bahasa cinta dia tuh suka dipeluk, disayang, dielus-elus rambutnya, digandeng tangannya, sentuhan fisik. Knight of Cups. Sisi romantis kamu tuh ada banget. Jadi walaupun memang kamu di sini seorang pejuang sejati yang berjuang banget lah untuk hidup kamu, bahkan mungkin untuk keluarga, tapi di sini sisi romantis kamu ada. Kamu tuh suka dimanja, kamu tuh suka disayang-sayang, dan itu membuat dia merasa bisa memenuhi kebutuhan kamu untuk ya memanja-manjain kamu. Pokoknya di sini dia tuh gemes lah sama kamu. Kadang ada sisi bucin atau sisi cemburu kamu yang bikin dia tuh makin gitu sama kamu, kayak gemes, pingin terus-terusan disayang, gak mau pisah jauh-jauh sama kamu. Dan sebenarnya ini energi yang tulus banget, cinta yang bersedia dibangun pelan-pelan sehingga nanti semakin lama semakin menguat gitu sih. Jadi ya aku rasa dia akan sangat beruntung mendapatkan kamu. Poin lainnya, kamu sangat bisa fokus ya
dan dedikasi kamu akan sebuah hal tuh luar biasa. Jadi kamu pasti punya impian kan? Misalnya aku pengen bekerja di perusahaan ini, aku pengen kuliah ambil jurusan ini sampai tingkat S2, S3 misalnya, aku pengen bisa kerja di negara ini. Nah, dedikasi kamu untuk menggapai impian kamu itu sesuatu yang bagi dia seksi dan membuat dia, membuat dia yakin lah, intinya kayak gitu. Karena gini, dalam hubungan cinta atau bahkan lebih tepatnya pernikahan, itu kan gak cuma cinta ya, cinta salah satu pondasinya, tapi juga dedikasi. Karena kalau kamu tipe yang bosenan, gampang menyerah, bagaimana dia bisa yakin untuk membangun keluarga dan pernikahan sama kamu? Makanya di sini menjadi istri atau suami butuh dedikasi. Walaupun bosen, walaupun muak, tetap harus ya bersama gitu. Apalagi sebagai orang tua ya, karena aku juga udah punya anak. Jadi kadang ada masa bosennya, muaknya, sebelnya, tapi tetap harus ngasih makan ke anak, merawat, mendidik gitu. Jadi dedikasi kamu itu justru yang membuat dia yakin bahwa kualitas itu yang bisa membangun hubungan kalian lebih erat. Iya, di sini hati kamu tuh pure, hati kamu tuh tulus banget dalam mencintai diri kamu sendiri, orang lain, bahkan orang asing. Kamu tipikal orang yang sangat terganggu atau lebih tepatnya sangat terenyuh hatinya kalau misalnya ada berita tentang kekerasan pada anak, pada perempuan, korban bencana, korban perang. Itu kamu tuh kayak, kenapa sih dunia harus sekacau ini? Atau mungkin kenapa dunia bisa sekacau ini sekarang? Kayak kenapa nggak bisa saling sayang, saling merangkul, saling membangun dunia lebih baik gitu sih? Ya emang kamu bakat lahirnya begitu ya. Itu yang membuat dia justru happy gitu. Dan yakin kamu akan menjadi seorang ayah atau seorang ibu yang hebat ke depannya. Kamu sangat berbeda, dalam artian kamu itu unik dengan caranya kamu, cara kamu memecahkan masalah, karakter kamu, cara kamu memandang kehidupan. Dan itu yang membuat kamu sangat spesial di mata dia. Jadi di sini kalau kamu ngerasa kamu tuh berbeda, jangan malah minder, tapi itu kelebihan kamu. Kalau kamu tiba-tiba mendengar suara hujan, emang lagi hujan di tempatku, tapi coba akan aku teruskan aja. Kamu di sini teman yang sangat luar biasa, sangat loyal, sangat setia, dan sangat pengertian. Kamu nggak gampang ngejudge, kamu nggak gampang menghakimi orang, kamu nggak gampang berprasangka tentang orang lain. Kalaupun berprasangka, prasangka kamu tuh positif, prasangka yang baik gitu. Itulah di sini mengkonfirmasi kartu The Lovers. Tadi kan aku bilang dia nggak hanya mencari kualitas pacar, suami atau istri atau pasangan aja, tapi juga kualitas sebagai sahabat, yang mana kalian berdua akan bisa menjadi diri sendiri, nggak kebanyakan pakai topeng, nggak kebanyakan nggak kebanyakan harus tampil sempurna setiap saat, enggak. Karena sahabat itu menerima kekurangan kan, jadi itu yang pingin dia bangun bersama dengan kamu. Oke, lalu hal lainnya friendzone. Ada kemungkinan sebagian dari kamu yang memilih kartu kedua sebenarnya sudah bersahabat lama nih dengan dia. Jadi kemungkinannya kamu udah kenal sama dia, dia jodoh kamu gitu. Cuma mungkin karena dulunya salah satu pihak belum yakin, masih merasa nyaman sebagai sahabat, dan banyak pertimbangan lainnya, jadi sahabat aja gitu. Cuma seiring berjalannya dengan waktu, mulai menyadari bahwa chemistry kita kayaknya lebih deh daripada sahabat. Itu sih sebagian ya, tapi sebagian yang lain bisa aja di sini bener-bener orang baru yang pada akhirnya membangun kisah cinta sekaligus menjadi sahabat gitu. Jadi sih mungkin awal-awalnya nggak melihat kamu sebagai prospek yang oke untuk pacar, tapi ya namanya takdir kehidupan, kita nggak pernah tahu ya jodoh kita datang dari jalan yang mana. Iya, di sini mengkonfirmasi kemungkinannya sih bahasa cinta kamu mungkin sentuhan fisik ya, suka disayang, suka dicium, suka dipeluk. Kalau misalnya kamu lagi sedih, suka dipeluk, dipuk-puk punggungnya, kayak is okay sayang, nggak apa-apa, ada aku di sini gitu. Jadi emang tipikal yang romantis sih, mau kamu jujur atau enggak, tapi kamu tipikal yang pingin banget diromantisin. Mungkin setiap orang punya sisi romantis yang beda-beda ya. Ada yang memang sukanya dipeluk, ada yang memang lebih suka masak atau bikin kue, kamu kasih ke dia hadiah, ini bentuk cinta kamu, bentuk sayang kamu gitu loh. Tapi intinya kamu di sini penuh dengan kasih sayang, dengan cara kamu yang spesial dan yang unik itu gitu. Jadi ya nggak apa-apa sih, maksudku di sini
kalian berdua sama-sama bisa membangun keintiman itu. Walaupun mungkin bahasa cintanya beda, kalau kamu suka dipeluk atau mungkin dia suka dipeluk, kamunya mungkin suka dikasih hadiah, tapi sama-sama saling bisa ngasih bahasa cintanya masing-masing, sehingga baterai cinta kamu dan dia itu selalu terisi penuh. Ada pohon di sini. Hubungan kamu dan dia memang tipikal yang terbangun tuh pelan-pelan ya. Pelan-pelan tapi tujuannya jelas. Pelan-pelan tapi semakin lama semakin kuat. Ada orang pacaran lama banget tapi semakin lama semakin mempertanyakan kayak, ini bener nggak ya, ini kok kayaknya makin lama makin renggang, makin nggak jelas. Tapi kamu dan dia justru semakin lama semakin kuat, semakin lama semakin yakin, semakin lama semakin terungkap fakta-fakta yang semakin meyakinkan bahwa memang kalian berdua tuh jodoh gitu. Itu salah satu perasaan yang akan kamu bisa pahami tentang dia. Aku terluka. Kalau aku lihat di sini dia pernah sangat terluka. Bisa aja mengenai kisah cinta dia sebelum bertemu dengan kamu, atau dia punya keluarga atau orang tua yang bisa aja pernikahannya berantakan gitu. Jadi dia melihat pernikahan tuh berantakan dengan serunyam dan sesakit itu justru dari keluarganya sendiri. Itu membuat dia terluka. Tapi aku paham kenapa keluarnya kartu Queen of Pentacles dan kenapa dia bisa nyaman sama kamu. Kamu itu bisa membuat dia yakin bahwa bisa kok kamu itu walaupun pernah tersakiti atau pernah mengalami kepahitan hidup, bersama dengan dia tuh bisa lebih baik gitu. Walaupun dia nggak bilang atau mengusahakan untuk menyembuhkan kamu, tapi ya berjalan dengan smooth aja gitu. Tanpa dia, aku akan menyembuhkan kamu tuh nggak, kayak ya udah cara bicara dia, cara dia mengatasi masalah dengan kamu, tutur katanya itu membuat dia yakin bahwa memang kamulah orang yang bisa ngasih banyak hal positif, termasuk proses penyembuhan itu. Aku sedang dalam perjalanan menuju kamu. Kalau misalnya memang di sini kamu dan dia belum pernah ketemu, ya dia sedang dalam perjalanan. Kalaupun kamu dan dia udah pernah bersama atau sebagai sahabat, ya dia semakin yakin untuk ini loh, dialah jodoh kamu di depan mata kamu gitu, deket sama kamu gitu. Atau mungkin kamu yang justru menyadari hal itu. Aku merasa aku kenal dengan kamu di sepanjang hidupku. Jadi gini, aku kan tadi ada cerita bahwa kemungkinannya kamu dan dia di sini pernah ketemu di past life. Jadi kenal gitu. Jadi soulmate yang ketemu lagi di kehidupan yang sekarang. Atau di sini memang dulu di past life kamu dan dia pernah ketemu, entah sebagai apa, bisa sebagai pasangan, bisa sebagai adik kakak atau sebagai sahabat, yang sekarang janji jiwanya untuk jodoh gitu. Jadi perasaan yang kamu rasakan adalah kalau kalian berdua bener-bener baru ketemu tuh kayak, kok kayaknya ngerasa akrab ya, kok kayaknya aku tuh kenal sama kamu walaupun baru ketemu, bisa membaca pikiran dia, bisa mengerti hati dia gitu-gitu. Selalu tentang kamu. Jadi ya memang dia nggak akan pernah bisa lepas dari pikirannya tentang kamu. Mau dia berjarak sejauh apapun, pada akhirnya dia akan kembali ke kamu. Mau kalian berdua denial seperti apapun, pada akhirnya ya kalian berdua tuh jodoh gitu loh. Jadi ya jodoh mau sejauh apapun terpisah, ya pasti bakal ketemu gitu ya, pasti bakal bersatu. Ciri-ciri lain tentang dia, dia suka rumah yang rapi, dia suka rumah yang tertata dengan cantik. Kalau kamu pihak perempuannya, sangat mungkin dia akan mengandalkan kamu nanti kalau kalian sudah menikah, ditata, dikasih apa, mungkin lukisan, warna cat tembok, bentuk sofanya seperti apa gitu. Ya dia pingin rumah yang nyaman sih. Ya mudah-mudahan akan ada rezeki kamu dan dia punya rumah sendiri yang nyaman gitu ya. Dia sangat memperhatikan berat badannya, atau mungkin sekarang dia sedang dalam usaha menurunkan atau bahkan menambah berat badannya. Jadi lagi concern sih. Bisa aja dia mulai menyadari arti penting kesehatan, atau memang dia ya merasa lebih oke aja gitu kalau misalnya beratnya nambah atau kurang. Tipikal orang yang kalau bepergian tuh sukanya tuh bepergian yang santai, yang backpacker, ya yang dinikmati gitu, bukan yang harus mewah gitu sih tipikalnya. Mungkin nanti kamu dan dia akan punya kenangan mungkin ke tempat-tempat yang mirip dengan Dufan, naik roller coaster, atau mungkin wahana-wahana seperti itu gitu. Mungkin dia emang suka ya. Januari bisa menjadi bulan penting nih sebentar lagi ya. Bulan pertemuan bisa, bulan penyatuan, bulan kelahiran dia juga bisa. Dia kalau berkendara di jalan sangat berhati-hati, sangat mentaati aturan lalu lintas. Dia sangat stres kalau misalnya ada pengguna jalan atau driver yang sembarangan, itu dia stres banget sih.
agak kurang cocok ya sama traffic di Indonesia. Jadi mungkin kalau ada rezeki pindah ke luar negeri dia bakal senang sih, terutama negara-negara maju yang trafficnya tuh udah bener gitu. Kalau dia perempuan, dia sangat suka pakai make up dengan natural, dengan pas. Kalau dia pihak laki-laki, dia akan sangat suka kalau melihat kamu pakai make up dengan pas. Jadi dia nggak akan bilang kamu nggak usah pakai make up, karena banyak laki-laki Indonesia kan nggak usah pakai make up lah gitu kan. Tapi dia justru suka kalau melihat pasangannya pakai make up dengan pas. Dia mengerti kebutuhan perempuan tuh ya pakai skincare, ya pakai make up gitu. Jadi dia nggak akan melarang-larang kamu selama tidak menor gitu ya. Ya dia sangat ingin sekali suatu saat menjadi ayah atau ibu kalau dia perempuan. Jadi dia bukan tim child free ya. Mudah-mudahan kamu juga enggak, dan memang berpotensi menikah di sini. Jadi ini definisi jodoh sih memang, nah, the lover, jodoh gitu. Satu kartu lagi. Ada kemungkinan dia di sini kalau bekerja di perusahaan posisi dia sudah bagus ya. Aminin. Kalau dia punya bisnis, ya dia di sini memiliki sebuah bisnis gitu. Apapun itu, dia tipe orang yang sangat jago memimpin. Emang karakter lahirnya seperti itu. Lalu dari zodiak kamu atau dia, Sun, Moon, Rising bisa Taurus, Libra, Scorpio, Gemini, Capricorn, Aquarius. Lalu dari unsur nama kamu atau dia, R, U, Q, F, H, E, N, L, T, I, Y, Z. Lalu unsur angka atau tanggal penting antara kamu dan dia, 13, 27, 19, 16, 20, 14, 29, 11, 10, dan 23. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai hal istimewa tentang kamu yang membuat jodoh kamu yakin mencintai kamu dan menikahi kamu. Kalau banyak positifnya, klaim, dan semoga hal baik terjadi di hidup kamu. Terima kasih kamu sudah hadir di videoku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye. Hai teman-teman yang memilih kartu ketiga, karena aku lihatkan di sini apa yang membuat jodoh kamu jatuh cinta kepadamu dan menikahi kamu. Tapi akan aku ingatkan dulu bahwa ini adalah general reading, energinya aku ambil dari banyak orang sehingga hasilnya bisa aja resonate di kamu ataupun tidak. Jadi kalau kamu ingin hasil reading yang lebih detail, personal dan khusus untuk kamu aja, silakan menghubungi nomor WhatsApp di bawah untuk private reading denganku. Dan sekarang akan aku lihat aja ya hal istimewa tentang kamu di mata jodoh kamu. Ada Ten of Pentacles, ada The Judgment. Sebenarnya dari 3 kartu ini energinya tuh yang paling kelihatan, karena memang aku tadi ambil energinya tentang pernikahan ya. Kalau di sini sih dia meyakini bahwa kamu adalah orang yang sangat mengerti arti keutuhan keluarga atau arti kehangatan keluarga. Terlepas apapun background keluarga kamu, misalnya kamu keluarga yang sangat harmonis, keluarga cemara, atau sebaliknya misalnya keluarga kamu broken atau mungkin berpisah gitu ya, tapi dia melihat bahwa di dalam hati kamu tuh kamu pengen banget membangun sebuah kisah ke depannya, menikah, punya anak, dan itu tuh bener-bener kompak gitu. Dan kamu di sini juga dia lihat nggak cuma sekedar pengen menikah atau punya anak, tapi pondasinya tuh kuat dari finansial, iya. Bagaimana kamu mengendalikan emosi kamu secara mental, kamu yang sudah benar-benar siap untuk kondisi apapun di masa depan gitu loh di sini. Jadi itu yang kualitas yang tidak dia dapatkan di semua orang. Lalu di sini hal-hal lain tentang kamu yang dia pikirkan adalah kamu sudah stabil tentang diri kamu, sehingga kamu nggak terlalu peduli apa kata orang. Maksudku di sini bukan berarti kamu menutup telinga ya, tapi kayak ya orang bisa berkata apapun tentang kamu, tentang hubungan kamu dan dia, tapi pada akhirnya menjalani hidup kamu kan kamu. Dan yang menjalani hubungan itu nanti kan kamu dan dia. Jadi kamu tuh bener-bener fokus ke apa yang menjadi tujuan kamu gitu. Kalaupun ada orang gosip-gosip, ya udah kamu tuh kayak ya udahlah gitu. Yang penting aku bahagia dengan pasanganku, keluargaku, mungkin juga nanti anak-anak kamu. Itu sih kualitas yang dia temukan di kamu. Dan di sini dia melihat bahwa kamu itu tipikal orang yang tidak banyak menyimpan dendam, tidak banyak menyimpan kemarahan. Ya namanya kamu manusia, pernah lah kamu pasti marah, kecewa, bahkan mungkin pernah dendam gitu ya dengan orang. Tapi semakin mendewasa kamu semakin mengerti betapa penting pemaafan untuk diri kamu. Dalam artian kalau ada orang yang pernah menyakiti kamu, entah itu orang tua atau mungkin mantan pacar, atau bahkan kamu kecewa dengan diri kamu sendiri, ya maafkan gitu loh. Kamu mengerti bahwa dengan pemaafan itu kamu akan membuka lebih banyak rezeki, hati yang tenang, hati yang gembira, didatangkan orang yang baik, termasuk jodoh kamu nanti gitu loh.
Makanya itu juga membuat dia merasa nanti akan aman bersama dengan kamu. Jadi kamu tipikal orang yang mengerti bahwa pasangan kamu nanti ini juga manusia biasa, pasti ada kurangnya, pasti ada salah-salahnya, disengaja pun ataupun tidak, lebih banyak tidak disengaja gitu ya. Makanya pemaafan tuh penting, gak cuma mencintai dia, kamu juga punya kualitas, kemampuan untuk memaafkan pasangan kamu, ngasih kesempatan selama kesalahannya itu bukan kesalahan yang fatal, itu sih. Jadi ya manusia biasa yang ya udah kita sama-sama bekerja sama yuk membangun impian kita ke depan itu. Jadi perasa di sini yang datang ke videoku kali ini kayaknya udah pada dewasa semua ya pemikirannya, seperti itu sih. Dan di sini juga dia melihat bahwa ada keseimbangan antara kamu dan dia. Keseimbangan dalam artian bahwa kalian berdua sama-sama mau berbagi dalam keseimbangan itu, berbagi cerita. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Bener-bener ngasih sharing banyak hal lah, cerita-cerita, sharing keinginan, motivasi, dukungan, cinta, kekompakan, seperti itu. Jadi sama-sama seimbang. Dan di sini kalau yang dia lihat tentang kamu adalah kamu tipe kalau orang yang memang sukanya tuh berbagi. Kalau kamu suka berbagi, entah itu berbagi cerita, berbagi rezeki berupa keuangan untuk orang yang memang membutuhkan, atau mungkin kamu berbagi tenaga atau ide-ide, misalnya aja ngajarin anak yang nggak punya uang untuk membaca, untuk bisa menulis, berhitung, kayak gitu-gitulah. Jadi kebaikan hati kamu itu yang menggugah hati dia bahwa nggak gampang menemukan orang yang sebaik kamu. Termasuk di sini kalau kamu bisa baik ke orang lain yang bahkan kamu nggak kenal, dia yakin kamu juga pasti akan lebih baik lagi untuk dia, untuk anak-anak kalian nanti, untuk masa depan kalian sekeluarga gitu. Di sini dia melihat kamu sebagai orang yang sangat jago, sangat bisa menjaga diri kamu. Kamu tipe orang yang memang mengerti batasan-batasan. Kayak dunia kan semakin gila ya, dengan segala hingar-bingarnya. Tapi kamu tuh bisa menjaga kualitas diri kamu dengan baik. Setiap orang punya batasan yang beda-beda, tapi kamu bisa menjaga batasan seperti apa yang kamu terapkan. Entah itu berdasarkan tradisi keluarga, sesuai dengan agama yang kamu yakini, sesuai dengan apa yang memang kamu yakini itu benar untuk dijaga, maka kamu akan jaga. Dan dia mengapresiasi itu. Dia melihat kamu sangat anggun, sangat luar biasa, berwibawa. Dan di sini memang kamu nggak banyak tingkah ya. Kamu itu tipe orang yang punya pemikiran dewasa, ketika menghadapi masalah tenang. Perfeksionis sih, cuma ya itu sebagai bentuk bagian bahwa kamu pengen ngasih yang terbaik untuk diri kamu, untuk orang yang kamu sayang. Dan sangat berhati-hati mengambil keputusan. Dan kalau misalnya lagi ada masalah pun kamu tuh tenang pembawaannya. Kayak oke, aku lagi marah tapi aku akan kontrol, aku akan kelola marahku. Kamu akan tetap ngomong ke dia, sayang aku marah dengan tindakan kamu tapi dengan cara yang baik gitu loh. Itu kamu. Ya, jadi ya mudah-mudahan kamu menyadari kualitas itu ya. Ada kartu strength di sini. Ini kartu yang sebenarnya bercerita mengenai kekuatan tapi ada kelembutan di dalam kamu. Jadi kamu kuat menghadapi banyak hal, tapi juga kelembutan hati kamu tuh meluluhkan hati dia. Itu karena untuk membangun keluarga, pernikahan itu kan butuh kekuatan tapi juga kelembutan yang harus bersama-sama ada. Dan di sini juga kalau aku lihat karena kartu strength, kalau aku melihat kartu ini tuh selalu kayak kamu dan dia ada kemungkinan punya ikatan takdir, memang bisa aja soulmate, atau mungkin kamu dan dia pernah ketemu di past life, sekarang ketemu lagi untuk janji penyatuan itu gitu. Dan dia tuh ketika awal ketemu kamu, kalau memang ini hubungannya past life, dia tuh kayak kenal kamu gitu loh. Kayak kamu tuh, aku tuh kayak akrab ya sama kamu, tapi kita tuh baru ketemu, kayak aneh banget perasaan apa ini, chemistry yang gak terjelaskan. Ya mungkin intuisi dia yang bekerja ya, selogis-logis apapun dia, tapi kalau energi itu ada maka dia akan bisa merasakan kok intuisinya dia. Ada Four of Swords. Iya, kamu di sini tenang. Kamu aku lihat sudah melalui banyak hal di hidup kamu. Bahkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang tidak menyenangkan, yang nggak semua orang bisa melalui itu dengan bagus dan indah. Tapi kamu di sini belajar banyak dari kejadian itu. Rasa pahitnya masih bisa kamu ingat, tapi kamu sudah lebih banyak sembuhnya. Sudah yang sudah berlalu tinggalkan di belakang, maafkan orang-orangnya, ambil pelajarannya, jangan sampai kejadian yang sama terjadi lagi gitu. Jadi kamu di sini benar-benar sudah bisa melepas kemelekatan, kepahitan, trauma-trauma yang ya sudah gitu loh. Kayak aku siap untuk sesuatu yang lebih besar, tanpa harus mengait-ngaitkan dengan situasi yang lama, terutama kalau itu hal-hal yang kurang menyenangkan. Dan karena itulah kenapa dia
merasa kalaupun memang di masa lalu kamu ada kisah yang kelam, pahit, atau kebodohan yang pernah kamu lakukan, tapi selama dia melihat kamu sudah berubah dan sudah bisa keluar dari zona trauma kamu tentang keluarga misalnya, maka dia akan melihat kualitas kamu ketika kalian berdua bertemu, bukan tentang apa masa lalu kamu. Gitu. Dia melihat bahwa memang bersama dengan kamu, kalian berdua bisa menjadi partner, bisa menjadi pasangan yang saling mencintai sekaligus saling bekerja sama. Ini seperti orang yang membangun sesuatu, itu butuh kepercayaan, butuh bener-bener keyakinan bahwa kalian berdua bisa menghadapi berbagai situasi bersama, menghadapi keindahannya, menghadapi ujian-ujiannya, karena butuh dua orang yang sama-sama kuat. Dan kadang dua manusia kuat pasti ada kelemahannya, dalam artian ketika ada ujian terjadi, salah satu bisa aja ambruk kayak pesimis, nggak tahu gimana jalan keluarnya, tapi yang satu tuh ngasih semangat, ayo sayang, bisa kok, ayo kita bersama-sama gitu loh. Jadi saling mengisi gitu. Ketika yang satu lagi ambruk atau lagi nggak nyaman, yang satu ngasih rasa nyaman, kayak gitu-gitu. Makanya kenapa ini hubungan yang sejak awal tuh potensial sih, kalau memang tujuan kamu itu. Dan jangan merasa bahwa membangun keluarga atau pernikahan yang hangat, saling mendukung tuh gampang gitu loh. Itu tuh butuh kesabaran, butuh dedikasi, butuh kompromi yang besar sekali. Dan dia melihat kualitas itu di kamu. Pekerja keras, pantang menyerah. Kalaupun dunia menjatuhkan kamu, ya mungkin kamu akan menangis. Sebentar aja bangkit lagi. Mungkin kamu akan terluka, tapi setelah itu kamu akan mengobati luka kamu sampai benar-benar sembuh. Setelah itu bangkit lagi, lebih hebat lagi, lebih mengerti, oh jangan sampai aku jatuh dengan situasi yang sama. Jadi belajar akan banyak hal. Itu karena sebenarnya semua orang pernah jatuh ya, pasti pernah diuji oleh Tuhan untuk melihat seberapa besar kekuatan kamu untuk belajar tentang kehidupan. Itu yang membuat kamu kuat, membuat dia merasa bisa juga berjuang buat kamu. Jadi dengan kamu yang sekuat itu, terutama kalau dia pihak laki-lakinya, dia akan merasa aku harus lebih kuat, aku harus lebih bisa ngasih kenyamanan buat kamu, kayak gitu. Banyak kupu-kupu di sini perubahan-perubahan positif. Jadi seperti aku bilang tadi, mengkonfirmasi bahwa kemungkinannya kamu sudah melalui banyak fase kehidupan sejak kamu kecil sampai sekarang, yang mana itu akan mengindahkan kamu sih. Jadi jangan melihat hidup kamu tuh penuh dengan luka, tapi lihat betapa indah kamu sudah bangkit sampai detik ini. Jadi lihat keindahannya, bukan seberapa merana hidup kamu, tapi seberapa kuat kamu sudah melangkah sejauh ini, sudah memulihkan banyak hal, luka-luka di tubuh kamu, di hati kamu, di mental kamu, tapi kamu sudah seluar biasa itu. Apresiasi itu, karena itu juga akan diapresiasi oleh pasangan kamu nanti. Memang di sini kamu sudah melalui banyak hal. Kalau orang lain sekilas melihat kamu tuh kayak kamu tuh kaku, nggak bisa diajak bersenang-senang gitu ya, nggak ada romantis-romantisnya. Tapi sebetulnya kamu di sini punya sisi bucin. Kamu tuh suka banget dimanja, kamu suka banget disayang-sayang. Terutama kalau memang kamu dulu tuh kurang dekat dengan ayah atau ibu yang kamu harapkan mereka ngasih kemanjaan itu buat kamu, tapi mungkin kurang atau mungkin nggak dapet gitu ya. Dan kamu berharap itu di pasangan kamu. Jadi di sini dia akan senang sih buat memanjakan kamu dengan berbagai cara sesuai dengan bahasa cintanya kamu gitu. Kamu tuh tipe yang sebetulnya ketika jatuh cinta tuh kamu bener-bener kayak, dia lagi ngapain ya, dia mikirin aku nggak ya. Kamu tuh jadi manis banget kalau lagi jatuh cinta. Dan mudah-mudahan kamu bersama dengan dia bisa jatuh cinta di sepanjang usia kamu ya. Di sini sisi lain kamu adalah kamu tuh punya cara yang unik atau bagus banget menata penampilan kamu. Cara kamu pakai make up kalau kamu perempuan, cara kamu memakai pakaian, aroma atau parfum yang kamu pakai sesuai dengan kepribadian kamu, pembawaan kamu, cara bicara, cara jalan, gestur, bahasa tubuh kamu, itu sesuatu yang kamu tuh keren di mata dia. Kamu nggak harus meniru orang lain ya. Kamu dengan caranya kamu, dengan gayanya kamu itu udah cukup bagi dia untuk kamu tuh unik gitu. Unik dalam artian yang positif ya. Kamu pintar, kamu teratur, kamu rajin, kamu seluar biasa itu. Dan kamu selalu tahu berkata-kata yang baik sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau kamu lagi sama dia, kamu bisa lebih kayak ya seperti temen aja gitu, yang bisa serius, bisa santai, bisa agak urakan. Tapi kalau di depan orang tua, di acara yang formal ya kamu tahu lah untuk santun, untuk berwibawa, untuk anggun, slay gitu ya. Itu kamu. Selain cerdas mengenai pengetahuan, kamu juga cerdas dalam sosial.
Jadi kamu mengerti membahasakan tubuh kamu atau membahasakan gestur kamu harus bagaimana. Itu kemampuan ini ya, kemampuan sosial dan emosional yang gak semua orang tuh punya gitu. Kamu tahu bagaimana caranya membuat orang lain happy, bahagia, dan kamu tuh selalu bisa mengerti, oh teman aku lagi sedih, dia butuh apa, kamu tuh tahu. Termasuk pasangan kamu nanti, jodoh kamu nanti, oh kamu lagi sedih, oh kamu lagi ada masalah di pekerjaan, kamu tuh tahu. Dia pingin ditinggalkan atau pingin kamu temenin, kamu tuh tahu, tanpa dia harus banyak ngomong sama kamu. Itu kamu. Makanya di sini detail-detail kecil itu yang membuat dia merasa bahwa kamu tuh punya perhatian yang sebesar itu. Dan ya intinya kamu tahu, oh kamu mau ulang tahun, sahabat aku si A mau ulang tahun, dia tuh sukanya ini. Si B mau ulang tahun, dia butuhnya ini. Kamu tuh tahu gitu loh. Jadi kamu tuh tahu detail-detail kecil yang membuat orang lain merasa kamu semanis itu. Kemudian kamu jujur ya. Kamu jujur dalam banyak hal. Jujurnya di sini bisa kamu bahasakan dengan baik. Jadi jujurnya kamu tuh nggak menyakiti, walaupun mungkin itu bisa berpotensi menyakiti hati orang lain, tapi kamu tuh membahasakannya dengan bagus. Jadi misalnya kamu punya teman yang bau badan, yang mungkin gak bermaksud dia untuk jorok, tapi mungkin cara memilih kain bajunya salah, sehingga kamu membahasakan kayak berdua aja kayak, tahu nggak, begini loh gitu loh. Jadi dia tuh walaupun mungkin gak enak ngomongnya, tapi kamu tuh jujur. Lebih baik teman kamu yang lagi bau badannya gak enak itu tahu dari kamu daripada orang lain sedunia tahu kalau dia bebe. Jadi lebih baik dia berubah gitu. Tapi niat kamu baik gitu sih. Ya, kamu ngerti lah ya intinya gimana. Lalu, poin lainnya, kalau langsung keluar dua ini. Ada kemungkinan dia duluan nanti yang akan suka sama kamu. Ada kemungkinan karena dia melihat kamu itu unik, dewasa, tapi juga kadang kelihatan bucin. Kamu itu anggun, jadi dia tuh kayak bingung gimana caranya dia tuh menyatakan cinta kepada kamu. Dia takut kalau kamu bakal menolak dia, si jodoh kamu itu. Makanya di sini mungkin dia tuh butuh waktu kayak, iya nggak ya, harus gimana ya menyatakan keseriusan aku kepada kamu gitu. Atau bisa juga di sini dia ini penggemar rahasia kamu, sudah lama suka sama kamu, cuma mungkin dia merasa waktunya belum tepat untuk dia bilang suka sama kamu. Jadi mungkin ketika reading ini bisa aja kamu sudah tahu siapakah orang itu. Tapi ini kan readingnya buat banyak orang ya. Jadi bisa aja sebagian kondisinya begini atau sebagian yang lain emang belum ketemu gitu. Tapi ada kemungkinan dia duluan yang bakal naksir kamu. Kamunya tuh kayak clueless, kamunya kayak masa sih dia suka sama aku, enggak gitu. Tapi ya namanya cinta ya, pada akhirnya kalian berdua akan seimbang. Jatuh cintanya, usahanya, kesabarannya. Dan di sini unconditional love ya, cinta yang tanpa syarat. Jadi cinta yang memang jatuh begitu aja, jatuh tapi diusahakan untuk menjaga ritme keseriusan antara kamu dan dia. Nggak banyak menuntut. Ya maksudnya gini, ketika kita jatuh cinta, kita pasti mengusahakan kita harus lebih baik untuk hubungan itu, untuk diri kamu sendiri. Itu yang akan kalian berdua usahakan. Bukan karena dipaksa, kamu harus berubah ya, kamu potongan rambutnya harus begini ya gitu loh. Tapi kalaupun memang dia jadi lebih baik, potongan rambutnya lebih rapi, ya memang dia merasa ini akan membuat kamu happy, atau mungkin bisa worth it untuk hubungan itu gitu. Sama-sama punya gairah, sama-sama punya motivasi yang besar untuk menjaga hubungan ini langgeng dan berjalan dengan baik. Jadi semangatnya itu pada akhirnya di kalian berdua ya. Kompatibel, sama-sama seimbang nih. Makanya hubungan yang kompatibel tuh sejak awal tuh terasa ya. Sama-sama secara personality kalian berdua tuh sama-sama mungkin suka bercanda, atau mungkin sama-sama introvert, sama-sama extrovert, sama-sama suka apa gitu loh. Jadi kompatibel, seimbang. Dan di sini bisa beresonansi, energinya tuh enak gitu kamu dan dia. Ketika lagi happy, energinya enak. Ketika pun lagi nggak enak, dalam situasi lagi ada masalah, tetap sama-sama bisa menjaga kedamaian itu di hubungan kamu dan dia. Dan di sini lebih banyak bahagianya si Aminin, lebih banyak bahagia di interaksi antara kamu dan dia. Kemudian hal-hal lainnya di sini, kamu memberi dia kupu-kupu, dalam artian ini nih idiom bahasa Inggris ya. Kayak kamu tuh bikin dia berdebar-debar, kamu tuh bikin dia tuh kasmaran, jatuh cinta, bucin sama kamu. Jadi susah buat
berkata-kata yang benar di depan kamu, dalam artian tuh kayak awkward, canggung, bingung mau ngomong apa gitu. Jadi perasaan kasmaran yang khas di orang yang lagi jatuh cinta. Makanya tuh dari awal tuh dia yang duluan merasakan getaran-getaran chemistry itu di saat kamunya belum nyadar gitu. Aku berubah, ya di sini ada banyak perubahan yang akan terjadi antara kamu dan dia, tapi perubahan ini terjadi begitu aja tanpa paksaan. Kebutuhan masing-masing untuk mengusahakan yang terbaik. Itu kualitas di hubungan kamu dan dia. Kamu bisa meredam sisi liar aku. Jadi di mata dia kamu itu kan karena kemungkinannya kamu anak baik ya. Kamu anak baik yang benar-benar menjaga kualitas hidup kamu, menjaga pertemanan, gaya hidup yang bener lah gitu. Sehingga dia pun di sini merasa juga harus menyeimbangi value-nya kamu. Jadi lebih serius tentang kehidupan, serius menata keuangan, serius menata diri, karir, dan sebagainya. Dan bisa menenangkan emosi dia yang masih kadang agak berantakan gitu lah, yang masih kadang agak keluar nih emosi-emosi negatifnya. Tapi dengan kamu yang bisa memaafkan, bisa berdamai, itu membuat dia, oh aku harus bisa meredam dan mengelola regulasi emosi gitu. Kamu menyembuhkanku dan kamu mendewasakan aku, dalam artian gini, setiap orang pasti punya lukanya masing-masing. Dan dia pada akhirnya memunculkan kesadaran bahwa, oh aku harus berubah. Aku harus menyembuhkan diri aku demi hubungan ini. Supaya dia nggak membawa-bawa trauma masa lalu di hubungan ini. Termasuk bagaimana pola asuh orang tuanya. Kalau ada yang buruk, berhenti di dia aja. Jangan sampai merusak sistem parenting atau mungkin rumah tangga kamu dan dia nanti, pernikahan kamu dan dia itu. Dan kamu di sini secara nggak langsung, tanpa kamu sadari, kamu membantu proses pendewasaan dia, mengatasi masalah, meregulasi emosi, bekerja sama, saling ngomong, komunikasi yang baik kayak gitu-gitu. Jadi ya kamu seberpengaruh itu di hidupnya dia. Ada kemungkinan dia suka masak, atau mungkin kalian berdua akan punya momen masak berdua, di rumah aja tapi menikmati masakan masing-masing gitu sambil nonton film. Dia sekarang dalam kondisi sibuk banget. Entah dia bekerja di kantor atau punya bisnis, tapi kadang dia tuh sampai begadang-begadang untuk ya mengejar keuangan kayak gitu-gitu. Ada kemungkinan di sini dia bekerja di bidang yang berhubungan dengan hewan, atau mungkin sisi lainnya dia suka memelihara hewan, sayang sama hewan. Bisa anjing, bisa kucing, apapun itu. Dia punya ketertarikan dengan Mesir. Mungkin dia pingin kuliah, atau pingin sekolah, atau pingin kerja di sana. Atau dia suka dengan cerita-cerita tentang Mesir kuno barangkali, atau mungkin dia di past life pernah menjadi warga Mesir. Bisa jadi dia suka cemilan-cemilan yang cenderung gurih ya, dibandingkan yang manis. Januari bisa menjadi bulan penting nih, sebentar lagi bulan pertemuan, penyatuan, kejujuran, bulan lahirnya dia juga bisa. Dia bisa alat musik atau suara dia bagus secara alami, atau mungkin bidang pekerjaan dia berhubungan dengan musik, bisa juga. Dia di sini sebenarnya tipikal orang yang nggak terlalu suka interaksi interaksi via online sebetulnya. Tapi kalau memang nanti kamu dan dia harus banget interaksi secara online karena beda kota, beda negara, ya mau nggak mau dia akan melayani atau mungkin akan membiasakan dirinya interaksi secara online. Atau bisa juga di sini ketemunya tuh melalui sosial media antara kamu dan dia, atau dating apps, bisa aja. Di sini juga ada kemungkinan dia bekerja di bidang perbankan atau keuangan, di bank atau mungkin di lembaga keuangan, apapun itu. Lalu dari zodiak kamu dan dia, Sun, Moon, Rising bisa ada Virgo, Gemini, Scorpio, Libra, Sagittarius, Leo. Unsur nama kamu atau unsur nama dia ada I, H, C, Y, R, U, P, X. Ini bisa teman lama atau mantan kamu. T, A, G, K. Tanggal atau angka penting antara kamu dan dia 14, 20, 8, 17, 25, 26, 4, 28, 31, dan 5. Jadi itu teman-teman yang bisa aku lihat mengenai hal istimewa tentang kamu yang bikin dia jatuh cinta dan menikahi kamu. Jika ada banyak hal positif, klaim energinya. Semoga yang terbaik untuk kamu dan dia. Terima kasih kamu sudah hadir di video aku. Sampai ketemu lagi di readingku yang lain-lainnya. Bye-bye.